Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Sebelum rilisnya film Ben 7, terdapat seorang babang bernama Rio yang sedang merawat bapaknya yang lagi sakit, di mana tanpa menyanyikan lagu "Gua Tunjukin", bapak mau wasted dah siap yatim. Si bapak pun tanpa mewariskan sepeser warisannya karena sewaktu muda kebanyakan mabar ML, yang ada si bapak cuman memberikan pesan Mortal Kombatnya untuk Rio agar mau meneruskan cita-cita bapaknya yang ingin memiliki usaha toko roti ternama agar bisa kebal hukum katanya. BTW emang hukum bisa dibeli pakai roti kah? Sampai kebal hukum? Tak berselang lama, si bapak pun mulai mengambil ancang-ancang dengan kentut melalui cangkemnya, yang kemudian akhirnya si bapak pun berpulang kembali ke kursi penonton. Buset, berapa bayaran bapak Rio kalau gini? Kagak ada 3 menit main film udah kelar. Nah, setelah wastednya si bapak, Rio yang belum memiliki modal pakai bikin toko kue pun terpaksa harus bekerja sebagai tukang gosok daki-daki mobil. Namun saat bekerja, ada 2 NPC yang kagak nyadar dirinya NPC merasa iri dengki dengan Rio yang bisa mendapatkan tip lebih banyak dari pelanggannya. Alhasil mereka yang iri langsung lakukan tutorial agar Rio kena bacotan pelanggan. Maaf, nggak sengaja. Pala bapak kau nggak sengaja. Tapi dengan GG gamingnya, si Rio batal terkena bacotan, yang ada builder NPC inilah yang kena bacotan. Macem-macem sama plot armor MC. Terlebih lagi, selain kagak dimarahin, atasannya pun malah memberikan Rio gaji bulanan lebih, hitung-hitung agar Rio bisa mencapai cita-citanya memiliki toko roti dan kebal hukum, supaya orang yang usil seperti tadi bisa dibaku hantam tanpa takut terjerat pasal. Anjas. Di sisi lain, ada adik Rio, panggil aja beban keluarga karena memang beban, dimana ia kerjaannya cuman make upan doang padahal jadi pengangguran di rumah. Begitu juga dengan emaknya yang ternyata sifat anak perempuannya bersumber dari emaknya. Noh, wajahnya full dipermak anjing dari alis sampai bulu mata pakai eyeshadow. Pantesan aja bapak Rio wasted muda. Nah, sepulangnya kerja, Rio pun melihat perkumpulan squad FF yang kebetulan lagi kagak dikasih main HP oleh maknya. Sehingga Rio yang merasa kasihan, ia pun membelikan mereka masing-masing nasi padang. Saya mau beli nasi bungkusnya 4 ya. Keluarga di rumah banyak ya mas ya? Buset, kepo banget ini mak. Setelah bungkus-bungkus, Rio pun membagikan nasi itu satu persatu tanpa mengatakan udah follow belum. Karena takutnya nanti ia malah bercita-cita ingin seperti Willy Sublim, yang padahal memiliki cita-cita pribadi yaitu memiliki usaha toko roti yang siap mengedik anak buahnya jika tak menuruti kemauannya. Caks. Kala itu saat udah sampai di rumah, si Rio langsung digrogoti oleh 2 orang beban keluarga yaitu adiknya beserta emaknya yang langsung meminta gaji Rio untuk dipakai beli skincare brand penuh akan keblunderan seperti contohnya modal tempel stiker. Ayo, kita beli lipstick. Ibu mau belanjain gaji kamu yang seberapa ini. Bisa-bisanya bapak Rio wasted kagak paket lengkap sekalian bawa istrinya. Nah, setiap hari rupanya si Rio mendapatkan buff dari atasannya sendiri. Gak usah cuci yang ini, kamu cuci yang sana aja. Buset, pilih kasih anjing. Ia membuat karyawannya makin kesal dengan Rio karena udah capek-capek nyuci, malah disuruh Rio yang lanjutin kan. ANJG banget. Di saat lagi nyuci, lewatlah beban keluarga yaitu adiknya yang tentunya malu ketika disamperin oleh abangnya. Bahkan teman-temannya mengira kalau Rio adalah pacarnya akibat wajah mereka kagak ada mirip-miripnya karena kebetulan beda bapak. Nggak mungkin lah aku punya pacar tukang cuci mobil kayak gitu. Lah, belum tahu aja penghasilan tukang cuci mobil kalau diam-diam bawa kabur mobil pelanggan. Kemudian pulangnya, si emak langsung marah-marah ke Rio karena telah membuat adiknya malu di depan teman-temannya yang sefrekuensi membeban keluargakan juga. Bahkan cangkem mamanya begitu ganas memberikan roastingannya. Gaya kamu, kayak orang kampung, tahu nggak? Sampai membuat malaikat maut ada niatan membawa Mario agar bisa bertemu dengan suaminya di alam baka yang sedang disuguhkan 72 bidadari. Gua jadi Rio mending gua kabur dari rumah anjing. Mending yatim piatu beneran daripada simulasi yatim piatu. Nah, keesokan harinya lagi-lagi si Rio diberikan buff oleh atasannya. Kamu kan belum makan. Ini saya bawain sarapan. Sehingga nambah lagi menimbulkan keiri dengkian di hati 2 barudak minion ini yang mengira Rio memakai pelet Arjuna sampai membuat rem bosnya mengangetkan. Namun karena Rio kagak mau ngaku, terpaksa 2 barudak ini mencepukan Rio ke bosnya yang berbatang. Kayaknya Ramdan suka godain ibu, Pak.
Jadinya si bos yang takut serabinya diambil oleh orang yang lebih muda, ia pun langsung ingin menymackdown Rio, tapi karena gagal akhirnya si bos menggunakan dua tangannya yang baru tahu diciptakan untuk baku hantam. Dimana karena kata bosnya ia kebal hukum kebetulan punya salah satu toko roti, Rio pun hanya bisa diam AFK dan ujung-ujungnya langsung diki dari sana. Beruntung sebelum pergi, si Rio diberikan uang pesangon plus ada nomor WA bosnya di dalamnya. Akibat mbak ini merasa bersalah udah terlalu sayang dengan Rio sampai berujung pemecatan. Makanya mbak kalau udah punya suami jangan kegatelan anjing. Sepulangnya Rio, ia pun udah disambut oleh emaknya yang udah berbacot ria. Akibat berita mengenai Rio udah tersebar di seluruh kampung, tapi bukan berita tentang mengedik karyawan lalu berkata kebal hukum, melainkan ingin mendekatkan rudalnya ke sang atasan, dimana meskipun udah mengeluarkan amplop coklat, cangkem emaknya tetap kagak bisa dibungkam, dan terus berbacot ria ditambah lagi dengan adiknya yang ikut memberikan tutur, karena melihat kakaknya kini menjadi pengangguran yang saling balap-balapan dengan adiknya. Setiap film pintu berkah, selalu aja kakaknya kerja, adiknya mentok-mentok jadi pengangguran anjing. Nah setelah nganggur 1 minggu, kini Rio pun memutuskan mencari info loker meskipun baru berangkat langsung kena gibah oleh mama tukang ngutang. Pagi-pagi begini udah mau pergi aja tuh Ramdan, mau kemana? Begitu juga dengan bapak-bapak yang lagi memodif motor balapnya malah ikutan memberikan ancaman ke Rio yang akan menempelengnya jika berani coba-coba mendekati istrinya. Ya elah bang, ya kali Rio deketin istri dari suami orang susah. Kecuaks. Kala itu Rio pun mencoba menaruh loker di bengkel tapi langsung ditolak karena bentukan seperti Rio kagak ada bau-bau mekaniknya. Bahkan saat mencari loker lagi kita pun dibuat bagong dengan adegan ini. Tidak ada lowongan. Pelang macam apa ini? GR banget. Karena susahnya nyari loker, kini Rio pun datang ke warung nasi Padang dan tiba-tiba mendapatkan loker sebagai tukang cuci piring setelah Rio bilang pengalamannya sebagai tukang cuci mobil. Kalau begitu, mulai besok sudah bisa mulai kerja, ya? Malam harinya saat Rio bilang ia keterima kerja di warung, si Mak pun langsung berbacot ria, mengerosting Rio yang cuman bisa mengganggu rumah tangga orang, giliran disuruh lamar jadi manajer malah kagak keterima. Ya iyalah anjing. Dimana meskipun udah dijelaskan kalau itu fitnah, mereka tetap kagak dengerin, yang ujung-ujungnya Rio pun surrender dari perdebatan ini yang tidak bisa berhenti. Ya elah, sok suci amat anak sama emak, giliran dideketin suami orang kaya juga diterima. Keesokan harinya baru aja kerja beberapa detik. Ini gaji kamu. Buset, udah main gajian aja. Si Rio pun udah digaji yang meskipun ia mendapatkan gaji setiap detik, si Mak tetap memberikan bacotan akibat jabatan Rio hanya sebagai penjaga warung. Nah di hari itu juga Rio yang beli roti di Babang ini, salah satu minion pun nyeletuk seperti ini. Aneh rasanya. Ini kalau nggak pakai kopi nggak mungkin orang makan. Sehingga pembuat roti ini pun kesal, namun untungnya tak mengatakan saya kebal hukum karena usahanya masih kecil, melainkan cuman memberikan bacotan sampai pelanggannya langsung surrender tanpa membayar meskipun si bapak sangat ingin menempeleng cangkemnya dengan mesin edisi. Parah cuy, kalau dugong darat udah ngamuk. Selain bekerja di warung, rupanya si Rio menekuni kerjaan sampingan sebagai tukang cuci pakaian milik tetangga sampai sempak yang berjamur pun diladeni oleh Rio. Alhasil kini ia pun memiliki 2 penghasilan yang cukup untuk ditabung agar bisa membuka usaha roti. Namun baru menekuni laundry rumahan, datanglah si beban keluarga yang mengambil baju laundryannya untuk dipakai acara ulang tahun. Adegan ini kalian harus lihat baik-baik sih. Lupa naskah anjing si cowoknya, diajakin salaman malah ngambil kue. Di saat ingin potong kue, si beban pun malah tak sengaja merobekkan gaunnya. Sedangkan di rumah gaun itu pun sedang dicari oleh Rio yang udah ditunggu oleh pelanggannya. Dimana ketika adiknya datang, wadaw makin gede nih masalahnya. Si Mak Minion ini pun langsung ngedumel tak terima baju dinasnya bersama sang suami dipakai oleh si beban keluarga apalagi sampai robek. Sementara si beban keluarga ini malah menyuruh kakaknya untuk ganti rugi. Itulah kenapa gua namain beban keluarga beneran beban cuy. Keesokan harinya karena tak betah menjadi beban keluarga di rumah, kini si beban ini pun meminta agar beban keluarganya dipindahkan ke pacarnya dengan meminta dinikahin aku dong buang. Tapi rupanya pacar si beban ini juga sama-sama beban bagi keluarganya yang artinya, wow,
Dua beban pun menjadi satu yang akan berubah nama menjadi beban negara karena setiap sembako mahal dan hidup melarat pasti menyalahkan presiden. Misalkan semua biaya pernikahannya kamu yang biayain ya. Gua kira orang kaya, ternyata orang banyak gaya. Nah malam harinya karena dimintain uang nikah, si mak pun malah memintanya ke Rio yang membuatnya seketika bagong saat pulang. Karena bagi maknya jika anaknya menikah dengan orang kaya, maka nanti akan kecipratan kayanya ke keluarga mereka. Maka dari itu si Rio disuruh jangan banyak bacot, intinya cari pinjaman kemanapun itu. Yang penting adiknya bisa menikah. Yang gini-gini nih, bisanya bikin anak doang banyak-banyak anjing tapi stunting semua. Kemudian karena berita yang bikin dompet kering ini membuat Rio ketika bekerja mulai menghayal gimana caranya bobol bank tanpa ketahuan. Sampai ia pun tak sengaja menjatuhkan sebuah gelas, tapi untungnya bosnya baik hati dan tidak sombong. Siang harinya Rio yang beli roti sambil menggalau gimana cara dapat uang haram karena kalau uang halal susah dapetinnya kalau mau cepet-cepet, anjas. Dan di sana ia pun mendengar bacotan para minion. Apa? Roti apaan nih? Enggak layak, udah dijual. Gimana sih tukang warung? Buset, jangan barbar gitu lah bang, entar dilemparin mesin edisi. Hasil malam harinya, si Rio kepikiran membuka usaha toko roti yang selama ini ia impikan. Meskipun dua beban keluarganya kagak mau ngebantu, padahal ini semua untuk biaya pernikahan si beban. Emang bener-bener kagak tahu diri cuy. Di malam itu juga, si Rio mulai praktek bikin roti. Bikin apaan kamu? Buset, pakai nanya. Yang katanya Rio mendapatkan resep bikin roti dari Code Blue dengan garansi roti anti kritikan. Meskipun saat proses pembuatannya harus mendapatkan kritikan dari cangkem emaknya karena mengira usaha Rio akan gagal. Oh, tidak mungkin. Beliau lupa kalau anaknya adalah MC. Nah, keesokan harinya tanpa babi lu bego, si Rio langsung menawarkan rotinya dengan cara jalan kaki karena kaki adalah alat transportasi bawaan pabrik. Dimana saat lagi capek-capeknya berjualan, Bang, di rotinya berapaan bang? polosan amat nih bocil aktingnya. Tapi baru aja dicicipin, Bengok bang. seketika Rio pun ingin menempelengnya memakai kursi roda dan mesin edisi. Tapi karena tahu diri belum kebal hukum, si Rio memutuskan untuk pulang mengkoreksi rasa rotinya. Bentar, ini Rio bisa bikin roti dapat oven dari mana anjing? Sementara harga oven mahal. Kemudian karena rotinya kagak laku, membuat emaknya langsung memaki-makinya akibat gagal membuahkan uang yang melimpah dari hasil penjualan roti. Terlebih lagi kini Rio diusir dari rumah karena dianggap kagak becus sebagai pembanting tulang. Nah yang gini-gini nih cocok banget digedik pakai mesin edisi. Sekalian mesin kasir kalau perlu anjing. Kala itu tanpa dibekali sempak satupun, si Rio terpaksa pergi dari sana dengan lapang dada dan singgah ke warung tempatnya kerja, di mana mak bernama Tuti ini pun memberikan Rio tinggal di sana. Kalau mau permanen juga nggak apa-apa, mayan kagak perlu gaji security buat jaga warung. Dan keesokan harinya, Rio yang masih sama berjualan roti, ia pun menggiveaway-kan roti berisi bulu ketiak itu ke para bocil ngep-ngep yang mau rilis lagu baru. Buset dah, manfaat kameramen nyorot dari selokan apa sih bang? Gabut banget. Tapi seperti biasa, aduh, niat kasihan malah di roasting. Rizal ya, ini rotinya nggak enak. Udahlah bang, lu emang kagak cocok jualan roti anjing. Karena komentar pedas itu, kini Rio kembali mencoba membuat roti yang entah modalnya dari mana. Ini Rio dapat oven dari mana cuy? Ya kali warung nasi punya pengovenan segede gaban. Nah saat membuat roti, si Mak Tuti pun memberikan sebuah video tutorial cara membuat roti rasa jemb agar laku di pasaran. Kelihatannya sih rotinya enak, Bu. Enak pala bapak kau lah. Itu masih proses bikin belum jadi anjing. Dimana dari tutorial itu akhirnya si Rio bisa menciptakan roti yang lezat dan berbiji yang gua pun tahu itu roti pasti beli. Dan saat dicicipi akhirnya roti buatan Rio bisa dapat rating bintang 5 meskipun itu beli. Kemudian besoknya saat berjualan roti itu pun laris dibeli oleh para barudak generasi alpha sampai membuat salah satu pesaingnya iri karena roti ketiak buatannya kagak laku. Mas, siapa yang satu jualan di sini? Dagangan kita pada kagak laku tahu. Lah, salahin nasib lah. Tapi karena Rio kagak mau ribut berkepanjangan seperti Samsat STNK, ia pun harus surrender dari sana sebelum dagangannya terunboxing. Beberapa hari pun berlalu dengan baju berwarna jandanya, si Rionya bisa AFK di taman doang. Iya benar, rotinya enak lagi. Kini para pelanggannya yang nyamperin langsung yaitu para baruda SD yang membeli untuk persiapan cemilan paket temen mabar. Hasil pulangnya si Rio pun langsung full gembira. Lah,
bajunya kok beda warna? Karena seluruh rotinya dilariskan oleh para bocil SD, mulai dari rasa bulu ketiak sampai ketombe basah pun laris terjual. Nah, di sisi lain rupanya si beban keluarga ini sedang melangsungkan pernikahan. Aduh, yang cowok beban keluarga, yang cewek juga beban. Perpaduan yang sempurna cuy. Dimana kelarnya menikah, Sima pun berpikir kalau sekarang dirinya akan menjadi sultan yang angkat derajatnya karena memiliki mantu kaya. Oh, belum tentu guys. Logika orang di film Pintu Gerbang pada kemana dah? Ya kali orang kaya minta dibayarin nikah anjing. Keesokan harinya saat lanjut dagang, anjas, bajunya kok timbang bukannya tim Y ya. Ketika para pelanggannya datang, aduh. Udah beli tuh di situ. Beli 2 gratis 1. Rio pun melihat saingannya laris manis menjual roti yang sama seperti miliknya, kebetulan beli di tempat yang sama. Terlebih lagi rotinya beli 2 gratis 1 yang membuat para pelanggan Rio kalang kabut beralih ke roti babang ini yang sangat mengsontoloyokan. Nah, saat pulang, Rio pun bagong melihat roti yang diisi topping di atasnya. Apapun rasanya, keju melimpah is number one. Begitulah target pasar di Wakanda. Hasil dari itu juga, si Rio membuat roti hasil copy paste. Saya lihat ini dari internet, Bu. Ibu lihat deh. Anjing, ini apaan, Cok? Yang ketika dicoba, Sima pun merasa muda kembali sampai ingin menghabiskan roti itu sendirian. Sampai lupa akan umur yang semakin menua harus mengurangi konsumsi gula. Beliau malah deposit. Beberapa bulan pun berlalu, kini si Rio udah bisa membuka kedai roti yang entah dapat modal dari mana. Tapi di sini gue tahu kenapa Babang Rio bisa mendapatkan kekuatan kebal hukum di Wakanda di masa depan. Khusus buat bapak-bapak, es krimnya. Enggak, bercanda, gue bercanda. Namun sayangnya baru aja tadi rame, malam harinya udah kedatangan pemuda ormas tanpa seragamnya yang tiba-tiba ingin menagih hutang ke Rio. Akibat 2 orang beban keluarga telah meminjam uang atas nama Rio. Dan utang itu atas nama kamu. Lah, mana ada orang ngutang modal atas nama doang? Tapi untuk permulaan, si Rio diberikan kesempatan selama 2 minggu jika tak mau tokonya terunboxing. Keesokan harinya saat ke rumah, ternyata rumah itu udah dijual oleh emaknya, sedangkan si emak kini ternyata lagi menggembelkan di jalan, yang membuat Rio pun bagong saat memberikan giveaway. Loh, beban keluarga kok sekarang berburu giveaway? Karena rupanya si emak telah diusir oleh mantunya sendiri akibat suka nguping ketika lagi membuat gempa lokalan. Ranum menjerit-jerit histeris. Buset, sampai kesakitan gitu kah? Mainnya hebat. Setelah mendengar cerita dari maknya, kini si Rio melapor ke seorang ladusing yang lagi nongki kalau suami dari adiknya telah melakukan tindakan KDRT saat lagi membuat gempa lokalan. Alhasil tanpa menunggu 24 jam, si begunal ini pun udah didatangi oleh para ladusing untuk ditangkap atas tindakan pengecasan dengan gaya hardcore. Nah, 1 tahun pun berlalu, kini toko Rio pun semakin sukses karena para warga menjadikan tempat ini sebagai destinasi pencaplokan dan buset dah. Ini papol tiap hari nongki di kafe anjing. Bahkan di sini adik Rio rupanya udah tobat hijrah dari sifat dakjalnya setelah melihat kesuksesan kakaknya yang memiliki toko roti besar. Dan kemudian film ini pun ditutup dengan Rio yang sedang mencari pasangan hidup untuk melahirkan beban pembangkrut usaha keluarga dengan membuat masalah kuar-kuar dengan karyawan sambil mengatakan dirinya kebal hukum. Tamat.